Apa yang dimaksud alam kubur? Ya roh setelah masuk dalam tubuh kita ini. Karena roh itu suci, roh itu kudus. Maunya itu dalam kesucian, dalam kekudusan. Namun jasad inilah yang mengajak roh itu berbuat jahat. Maka roh ini merasa terkubur. Jadi dari bentuk, dari wujud itu kan cuma tajalli. Tajalli itu perumpamaan. Perumpamaannya Tuhan itu seperti ini, gitu di dalam tubuh itu. Gitu. Intinya jika ada orang yang mengklaim bahwa Tuhan itu ajaib, Ya. Tuhan itu gaib, Ya. itu merupakan suatu pernyataan yang salah. Ya kurang paham tentang memahami Tuhan itu. Karena makanya Tuhan itu disifati wujud. Wujud itu artinya ada. Gitu loh. Kalau Tuhan itu gaib, gaib itu barang yang tidak tentu. Barang yang sebenarnya tidak ada, tapi kita ada-adakan. Barang yang sama. Ya, barang yang samar. Kita ada-adakan. Nah, kalau belajarnya barang yang ada, lalu kita rasakan, nah itulah kebenaran Tuhan. Makanya orang Jawa, Tuhan itu satuhu. Satuhu itu artinya benar adanya. Gitu. Jadi kalau kita itu membicarakan tentang hidung, memang benar ini ada hidung. Kita membicarakan mata, memang benar ini ada mata. Kita membicarakan tentang mulut, memang benar di dalam manusia itu ada mulut. Gitu. Kalau membicarakan tentang sombong, memang benar sifat manusia itu ada yang sombong, ada yang tidak. Kalau maha pengasih dan penyayang, memang benar manusia itu juga mempunyai maha pengasih dan maha penyayang. Tapi itu kan caranya bagaimana? Caranya masuk ke dalam rasa, rasakan bahwa yang ada di dalam tubuh kita inilah yaitu sifat-sifat Tuhan. Nah, karena Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu buatan manusia. Makanya berulang-ulang kali saya sampaikan, apakah kita itu diciptakan Tuhan? Apakah kita sebenarnya yang menciptakan Tuhan? Itu. Nah, kita yang menciptakan, kita yang menyifati. Akhirnya dari sifat itu kita besar-besarkan sendiri. Karena apa? Ya karena otak kita nggak nyampe dengan kebenaran Tuhan yang sebenarnya. Sehingga berani-beraninya kalau kita sekarang hidup tanpa menyembah, nanti kalau mati akan disiksa oleh Tuhan. Itu. Dikala kita di alam dunia ini melakukan kesalahan, nanti di dalam kubur akan disiksa. Tapi kalau Tuhan yang sebenarnya mau menyiksa, mau mengadab dan lain sebagainya, tujuannya atau apakah Tuhan itu kurang gawean? Gitu. Kan Tuhan ciptaan kita sendiri itu yang mungkin mempunyai sifat seperti itu. Nah, apakah Tuhan juga mempunyai sifat seperti itu? Itu prasangka kita sendiri yang menyangka Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau orang itu sangat tidak percaya, karena diceritakan bahwa pernah ada orang yang meninggal, lalu datanglah seorang malaikat, nah, mau menyiksa. Nah, tiba-tiba di sampingnya karena ada orang yang alim yang sudah mati di sampingnya. Tiba-tiba malaikat itu malu untuk menyiksa orang yang salah itu. Karena apa? Karena malu dengan orang yang alim. Ini kan pemikiran-pemikiran wong bejat, pemikiran-pemikiran otak kerdil. Kadang terkait dengan siksa kubur itu juga saya sendiri bertanya-tanya Pak. Katanya kan didatangi malaikat, itu disiksa dan sebagainya. Timbul pertanyaan, terus yang disiksa itu apa? Itu loh Pak. Nah, itu juga penafsiran yang salah, yang dinamakan alam kubur. Itu bukan mayit yang sudah mati dimasukkan ke alam di bumi, diuruk itu, dikubur, bukan itu. Sebenarnya alam kubur itu ya kita waktu hidup ini loh. Kita itu menempati alam kubur jati namanya. Apa yang dimaksud alam kubur? Ya roh setelah masuk dalam tubuh kita ini. Karena roh itu suci, roh itu kudus.
maunya itu dalam kesucian, dalam kekudusan. Namun jasad inilah yang mengajak roh itu berbuat jahat. Maka roh ini merasa terkubur. Dia hanya bisa menjadi tajali hidup, tapi dia tidak bisa menata hidupnya atau mengarahkan orang yang ditempati roh itu. Maka tersiksalah roh itu, yaitu yang dinamakan alam kubur. Bukan orang yang sudah mati dimasukkan ke liang lahat, terus diuruk, itu alam kubur. Nanti ada malaikat yang datang dan lain sebagainya. Lah, yang dimaksud malaikat itu, dikala roh sudah masuk dalam tubuh kita, lalu roh itu tidak bisa mengarahkan hidup seseorang yang ditempati oleh roh itu. Kenapa kok begitu? Karena dia di dalam hidup manusia itu ada malaikat memang. Apa malaikat? Malaikat adalah rasa. Jadi manusia itu mau berbuat begini, begitu itu karena dikendalikan oleh rasa. Lah, rasa itulah malaikat. Yang dinamakan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel adalah tajalli hidup manusia. Di antara adalah Jabar Allah berarti ucapan, Muka Allah berarti dari panca indera kita ini. Ya, kalau kita dalam berpikir itu jernih, mungkin dari raut wajah ini akan kelihatan berseri-seri, tapi di saat marah wajah kita seperti apa? Jadi Mikail itu Muka Allah, Israfil itu Asropolo, artinya itu bagaimana manusia itu tergantung pada keluar masuknya napas. Dikala kita sudah bisa menata keluar masuknya napas ini dengan tenang, hidupnya pun juga akan tenang. Tapi kalau ini sudah keluar masuknya ini tersengal-sengal, akhirnya jadi orang pemarah dan lain sebagainya. Ya. Padahal pemahaman masih satu Mas Indra ya. Tadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Israel adalah tajalli darah kita. Jadi darah kehidupan. Sekali darah itu masih mengalir, berarti kita dinyatakan masih hidup. Tapi dikala darah kita itu sudah berhenti, barulah kita dinamakan mati. Nah, dari situlah roh baru bisa lepas, menunggu jasad ini mati. Baru dia menjadi kudus, jadi kekal selamanya, dan dia akan kembali bisa memilih jasad yang baru yang akan datang. Maka di situ dinamakan manites. Gitu. Maka dari manites itu tergantung pada jasad yang pertama. Jasad itu mengarahkan roh ini kemana? Maksudnya jasad yang pertama di mana, Pak? Jasad yang pertama, jasad yang telah mati tadi loh. Jasad yang pertama ditempati oleh roh. Jasad itu bisa mengarahkan perjalanan roh yang benar itu. Maka nantinya karena jasad ini hidup juga karena roh asal mulanya. Jadi antara jasad dan roh ini memang berkaitan. Jadi kalau disalahkan jasadnya, kenapa jasad ini mengajak ke jalan yang salah? Karena jasad ada roh. Roh juga begitu. Karena saya tugas saya itu hanya menghidupi. Mau diajak kemana jasad, saya nggak bisa berotak, saya tidak bisa mengendalikan. Itu. Makanya terus akhirnya bagaimana? Antara jasad dan roh ini supaya menyatu, carilah ilmu-ilmu tentang ketuhanan, tentang kebenaran. Supaya apa? Antara perjalanan roh dan perjalanan jasad itu selaras menjadi satu. Supaya apa? Nanti setelah jasad ini rusak, mati, roh ini masih bisa dipilihkan atau bisa memilih sendiri jasad yang baru dan jasad yang benar. Tapi kalau sudah di tempat yang salah, maka dia harus menanggung karma dari dharma itu tadi. Makanya hidup ini harus melakukan perjalanan yang baik. Artinya bukan menuntun jasad ini, tapi menuntun roh yang berikutnya ke depan, supaya roh ini nanti juga bisa masuk ke jasad-jasad yang benar atau yang bisa menuntun jalannya roh itu. Begitu loh. Ketika orang yang sudah meninggal itu kan rohnya nanti kan bisa manitis, Pak. Ya. Orang manitis itu apakah ke anak yang mau lahir atau bisa juga sudah lahir? Nah, tadi kan saya ngomong roh itu bisa memilih dan roh itu kadang dipilihkan. Siapa yang memilih dan dipilihkan? Ya alam. Karena orang mati adalah nanti setelah masuk.
Yang menentukan roh itu mau masuk atau dimasukkan itu menunggu eliminasi alam itu. Harus busuk dulu, harus habis dagingnya dulu, harus menunggu masuknya rambut ke dalam bumi. Dari situlah baru zat-zat dari jasad yang masih dibutuhkan oleh bumi baru dikeluarkan melalui tanaman, melalui buah-buahan supaya dimakan orang lain. Setelah dimakan orang lain, berarti wadah yang dulu sudah mulai diperbarui lagi, baru roh menyusul. Kalau dipilihkan oleh alam kadang 40 hari sudah bisa. Karena apa? Karena dharma dari perjalanan jasad yang dulu itu sudah sempurna, sudah bagus. Nah itu ketentuan alam, bukan ketentuan Tuhan. Nah Tuhan itu yang merencanakan. Jadi intinya manitis tidak butuh waktu yang lama ya Pak, tergantung bisa alam, lama, bisa sebentar. Makanya kenapa orang Jawa itu kalau mati sampai 1000 harinya masih diiring dengan doa-doa, dengan bacaan-bacaan. Itu sebenarnya cuman menghantar roh itu loh. Sebenarnya